sendiri sudah naik menjadi rumah sakit umum kelas B dengan fasilitas-fasilitas dan teknologi mutakhir, salah satunya USG Sequoia. Lagi. Nah, Digestive Center ini salah satunya adalah fasilitas untuk breast liver scan ini yang kita bisa lakukan, termasuk juga untuk endoskopi ya, baik itu gastroskopi ataupun skopnya kita akan menentukan ya. Nanti untuk Pak Arianto, coba kita lihat gambarnya. Bisa difokuskan ke layar, ya. Ini kita lihat tanpa dengan menggunakan kontras, ini pembuluh darah, ada nafas. Nah ini dia ya, batang pedunya ya, kalau tidak dengan kontras ya. Nah coba kita lakukan dengan kontras sih Bapak ya. Nah di sini kita bisa melihat lagi. Nah yang warna biru ini adalah vena, yang merah ini adalah arteri. Nah, jadi memang dari kita seperti kita ketahui tadi angka Silakan Bapak Ibu, silakan obesitas di masyarakat di kita sini. juga semakin bertambah. Ya. Kemudian juga untuk dari sisi penyakit perlemakan hati ya pada masyarakat itu juga seperti tadi kita ketahui 25%. Jadi 1 dari 4 orang secara umum general populasi itu mengalami yang kita sebut fatty liver non alcoholic disease. Jadi memang hal itu yang jadi salah satu alasan kami Alio Hospital Depok terus berinovasi, terus juga bagaimana cara kita menemukan alat untuk dapat mendeteksi dini. Jadi pada saat masyarakat itu, pada saat mereka mengetahui lebih awal bahwa mereka mengalami perlemakan hati, jadi mereka bisa lebih tahu dari awal sebelum penyakit itu semakin berkembang menjadi sirosis atau bahkan nanti sampai ke yang lebih berat. Jadi pada saat di awal kita sudah bisa memberikan terapi ke pasien, perubahan gaya hidup ke pasien, sehingga pasien sudah bisa melakukan perubahan dan ataupun memerlukan obat-obatan sehingga tidak berlanjut ke staging yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi alasan itu yang membuat dari owner kami dan Dr. Diana juga koordinasi dengan menanyakan kepada Dr. Mario, salah satu dokter subspesialis gastroenterohepatologi kami, Dr. Edi, menyarankan kita perlu nih untuk USG Sequoia ini yang memang salah satu keunggulannya adalah teknologi terbaru USG ini dapat mendeteksi dini tadi. Seperti itu. Dari untuk pasien-pasien awal kondisi dini kita bisa early detection. Kalau untuk kondisi-kondisi pasien-pasien hepatitis ataupun sirosis itu dapat kita menentukan stagingnya seperti apa. Dari dokter yang tadi disebutkan siapa saja yang terlibat untuk terkait inovasi ini? Ini memang dari pertama tentunya dari owner kami Dr. Diana yang memang menyarankan untuk dapat kita tetap berinovasi dan menyediakan alat-alat mutakhir di Alio Hospital Depok, dan kedua juga tim dari dokter gastroenterohepatologi kami, Dr. Mario, kemudian Dr. Edi Mulyana. Beliau berdua ini yang memang sebagai dokter konsultan kami yang memang berfokus tadi untuk penyakit liver atau penyakit hati. Untuk fasilitas ini udah tercover BPJS atau asuransi lain? Untuk saat ini BPJS belum, jadi memang untuk asuransi ataupun pasien-pasien umum yang memang bisa untuk melakukan pemeriksaan ini dengan nanti Dr. Mario ataupun Dr. Edi. Ada berapa alat dok di total? Untuk saat ini memang hanya satu alat, dan itu juga tadi di pasien-pasien harus nanti menjadwalkan berobat ke ataupun konsul dengan Dr. Mario ataupun Dr. Edi. Dari teknologi ini penyakit apa aja sih yang bisa terdeteksi selain liver? Ya, terima kasih ya kepada teman media ya. Ini alatnya ya, kalau kita bilang adalah alat yang untuk kita ini canggih ya. Dia khusus ya untuk kasus-kasus di hati, dan ini alatnya bisa untuk ke limpa ya, khususnya untuk penyakit-penyakit dengan seperti saya sebut tadi, infeksi, hepatitis ya, terus dengan non alkoholik hepatitis atau dengan kalian adalah obesitas, kegemukan ya, orang-orang peminum alkohol ya, dan salah satunya apalagi untuk kasus-kasus autoimun ya, untuk orang-orang yang sering menggunakan obat-obatan ya, yang dalam jangka waktu lama. Ini kita harus bisa melihat ya, supaya jangan terjadi namanya ke arah sirosis atau pengecalan hati ya, yang lama-lama ya akan menyebabkan daripada HCC atau hepatosel karsinoma, atau dengan kata lain adalah kanker hati. Ini alatnya cukup baik ya dan bagus ya untuk kita lakukan, dan untuk sebagai monitoring juga bisa ya. Setelah kita lakukan tindakan ya, kita lihat lagi evaluasi untuk evaluasi untuk kedepannya. Mungkin itu
adalah keunggulan daripada alat ini. Oke. Penegasan aja dok, berarti bisa mendeteksi pencegahannya dok ya, bukan setelah sakit dok ya. Ya, ini kita dengan alat ini bisa mencegah dan bisa juga sebagai monitoring selama kita melakukan tindakan terapi pengobatan. Ya, jadi sebagai pencegahan ini juga bisa untuk seperti pengobatan juga di dalam hal ini. Dan ini menjadi dasar kita adalah untuk memberikan terapi. Dan alat ini juga bisa kita lakukan namanya untuk sebagai drainase daripada di cairan-cairan daripada di hatinya tadi itu dia.